Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kelas K013, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kelompok kami akan membahas soal yang sudah diberikan oleh Ibu Tantina mengenai exercise week 14 yang membahas isinya adalah chapter 13. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, di sini anggota kami ada 6 orang. Yang pertama ada Eka Melina dengan MP Mahir 145, lalu ada Ismena Edrea Azaria dengan MP Mahir 228, lalu ada Rizky Lamtam Sitorus dengan MP Mahir 243, lalu ada saya sendiri Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MP Mahir 250, lalu ada Jenny Regiza Balkis dengan MP Mahir 276, dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan MP Mahir 411. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang sudah kami buat pertama. Oke, di soal yang pertama ini kita membahas current liabilities, yaitu liabilitas jangka pendek yang membahas mengenai account payable dan notes payable atau wesel hutang. Nah, di sini untuk soalnya PT Nexa Digital Nusantara sebuah perusahaan pengembang aplikasi. Jadi dia penyedia layanan cloud hosting dan platform game online. Nah, dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2025, di bagian akuntan perusahaan mengumpulkan data transaksi yang belum dilaksanakan atau memerlukan klasifikasi ulang. Di sini yang pertama ada di tanggal 18 Desember 2025, di mana mereka membeli perangkat keras memori server dari vendor internasional senilai 400 juta dengan syarat kreditnya 2/10 dan jatuh temponya setelah 30 hari. Di sini perusahaan menggunakan metode bruto atau gross method untuk mencatat utang dagangnya, dan hingga 31 Desember pembayarannya belum dilakukan. Lalu yang kedua ada di tanggal 1 November 2025, di mana PT Nexa ini menerbitkan utang wesel dengan jangka waktu 3 bulan senilai 300 juta dengan suku bunga tahunan 8% untuk melunasi utang dagang yang jatuh tempo pada salah satu mitra logistiknya. Lalu di 1 Desember 2025, di sini perusahaan menerbitkan utang wesel berjangka waktu 4 bulan dengan nominalnya 530 juta kepada bank finansial, tapi kas yang diterima bersihnya hanya sebesar 500 juta. Untuk pertanyaannya di sini, buatlah semua ayat jurnal yang diperlukan pada transaksi dengan tanggalnya. Lalu yang B ada akhir tahun fiskal PT Nexa Digital Nusantara di 31 Desember dengan asumsi bahwa belum ada jurnal penyesuaian yang dicatat terkait transaksi di atas. Nah, disusun ayat jurnal berdasarkan penyesuaian, termasuk penyesuaian beban bunga atau amortisasi diskonto untuk menyajikan laporan keuangan di 31 Desember 2025. Oke, di sini untuk menjawabnya di soal 1A, di sini kita disuruh membuat ayat jurnal. Untuk yang pertama ada aset, di mana karena perusahaan ini menggunakan metode bruto dan utang dagang ini akan dicatat penuh besar nilai nominal tanpa dikurangi dengan potongan tunai. Dan pada tanggal 31 Desember utang dari PT Nexa ini masih belum membayar asetnya. Nah, jadi di sini kita catat jurnalnya fixed asset sebesar 400 juta dan accounts payable sebesar 400 juta di kredit. Lalu yang selanjutnya ada notes payable yang ada bunganya, di mana PT Nexa di sini mengubah kewajiban utang dagangnya menjadi utang wesel karena adanya jangka waktu dan bunga eksplisit. Sehingga untuk ayat jurnalnya yang simpel, kita catat 1 November 2025 account payable di debit sebesar 300 juta dan notes payable di kredit sebesar 300 juta. Lalu yang ketiga ada notes payable yang tanpa bunga, di mana PT Nexa ini menerbitkan utang wesel dan dicatat sebagai diskonto utang wesel. Nah, nanti di bagian B, akun ini ada kontra kewajiban yang akan
diamortisasi menjadi beban bunga. Sehingga untuk jurnalnya ada 1 Desember 2025, cash di debit sebesar 500 juta, dan diskon on notes payable sebesar 30 juta, dan notes payable-nya di kredit sebesar 530 juta. Jadi cash dan diskon on notes payable-nya kita taruh di kredit. Oke, selanjutnya untuk yang soal 1B, di mana pada akhir tahun fiskal terdapat 2 transaksi utang wesel yang memerlukan jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga yang telah berjalan dari tanggal penerbitan hingga 31 Desember 2025. Nah, di sini ada wesel bunga, di mana pada soal periode berjalannya sudah selama 2 bulan, di mana 1 November sampai di 31 Desember 2025. Sehingga untuk bunganya sendiri kan per tahun. Jadi di sini kita hitung 300 juta dikali dengan 8%, lalu kita kalikan lagi dengan bulan yang sudah berjalan, yaitu 2 per 12. Maka hasilnya adalah 4 juta. Nah, untuk penjurnalannya di sini kita tulis di 31 Desember 2025 ada interest expense besar 4 juta di debit dan interest payable ada 4 juta di kredit. Lalu di bagian wesel yang kena diskon itu tadi sudah berjalan selama 1 bulan. Nah, di sini total jangka waktu weselnya itu sebesar 4 bulan. Untuk total diskontonya sendiri sebesar 30 juta. Nah, maka untuk menghitung amortisasi per bulannya kita bagi 30 juta ini dengan 4 bulan itu tadi, maka ketemu hasilnya 7,5 juta per bulan. Nah, untuk amortisasi untuk bulan Desembernya sendiri sebesar 7.500.000. Lalu untuk penulisan jurnalnya di sini kita tulis 31 Desember 2025, lalu ada interest expense sebesar 7.500.000 dan diskon on notes payable sebesar 7.500.000. Oke, di sini juga ada soal yang membahas mengenai liabilitas jangka pendek tentang unearned revenue, sales tax, dan employee related liabilities. Nah, di sini masih di PT Nexa Digital Nusantara. Mereka terus melakukan tinjauan terhadap kewajiban jangka pendeknya menjelang penutupan buku. Selain transaksi utang usaha dan utang wesel, di akuntansi sendiri mengidentifikasi beberapa data transaksi yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka, pemungutan pajak, pertambahan nilai PPN, dan kewajiban penggajian karyawan. Di tanggal 1 November 2025, perusahaan juga menerima pembayaran tunai sebesar 240 juta untuk kontrak langganan tahunan layanan cloud hosting yang berlaku untuk 12 bulan. Lalu ada selama bulan Desember 2025, PT Nexa ini mencatat penjualan tunai lisensi software sebesar 1,2 miliar, belum termasuk PPN sebesar 11%. PPN yang dipungut dari konsumen ini baru akan disetorkan ke kas negara pada pertengahan bulan Februari 2026. Lalu ada total gaji kotor karyawan untuk bulan Desember 2025 adalah 450 juta. Dan perusahaan memotong pajak penghasilan karyawan pada PPh pasal 21 sebesar 30 juta dan potongan asuransi kesehatan karyawan sebesar 5 juta. Nah, gaji bersih ini baru akan ditransfer ke rekening karyawan pada tanggal 3 Januari 2026. Untuk pertanyaannya, di mana berdasarkan transaksi tanggal 1 November, susunlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember untuk mengakui porsi pendapatan cloud hosting yang telah terrealisasi menjadi pendapatan atau cloud hosting revenue agar laporan keuangan menyajikan posisi yang wajar. Lalu ada buatlah ayat jurnal transaksi untuk mencatat penjualan lisensi software beserta pengakuan utang PPN VAT payable yang dipungut selama bulan Desember 2025. Lalu yang terakhir ada mencatat beban. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat beban gaji karyawan pada bulan Desember 2025, termasuk dengan potongan
PPh pasal 21 asuransi kesehatan dan utang gaji bersih yang baru akan dibayarkan pada karyawannya. Oke, untuk menjawab soal-soal tersebut, sini kita jawab yang A, yaitu membahas mengenai unearned revenue, di mana periode berjalannya sudah selama 2 bulan, di mana 1 November sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, karena sudah dibayar sebesar 240 juta untuk kontrak selama 12 bulan, maka pendapatan yang sudah direalisasikan di tahun 2025 adalah sebesar 2 bulan. Maka untuk perhitungannya di sini kita cari 2/12 kali 240 juta. Maka ketemu hasilnya adalah 40 juta. Maka untuk penjurnalannya kita tulis di sini unearned sales revenue sebesar 40 juta dan sales revenue sebesar 40 juta. Nanti unearned sales revenue ini akan mengurangi jurnal sebelum penyesuaiannya sebesar 40 juta. Lalu ada sales and value added tax payable, di mana di sini untuk penjualan bersihnya sebesar 1,2 miliar. Lalu untuk PPN-nya karena belum dihitung, maka di sini kita hitung 11 dikali dengan 12 dikali dengan 1,2 miliar, maka hasilnya ketemu adalah 132 juta. Maka total kas yang akan diterima oleh PT Nexa ini sebesar 1,332 juta. Nah, untuk penjurnalannya sendiri di sini kita catat di Desember 2025 cash sebesar 1,332 juta, sales revenue-nya sebesar 1,2 miliar, lalu ada sales tax payable-nya sebesar 132 juta. Lalu untuk yang employee di sini beban gaji kotornya sebesar 450 juta, lalu dipotong dengan pajak sebesar 30 juta dan dipotong lagi dengan asuransi kesehatan sebesar 5 juta. Maka di sini untuk gaji bersihnya didapatkan sebesar 315 juta. Nah, untuk penjurnalannya sendiri di sini kita menuliskan salaries and wage expense-nya sebesar 450 juta. Lalu ada withholding tax payable sebesar 30 juta dikredit. Lalu ada health insurance payable dikredit sebesar 5 juta. Dan baru gaji bersihnya salaries and wage payable sebesar 415 juta. Nah, karena ini masih dibayar pada tanggal 3 Januari, maka di sini perusahaan masih berhutang kepada karyawannya sebesar 415 juta. Pada soal nomor 2, PT Viralia Medica memproduksi alat kesehatan dan memberikan garansi produk selama 2 tahun atas setiap penjualan. Pada tahun 2025, perusahaan mencatat penjualan sebesar 4,5 miliar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan 70% produk tidak mengalami kerusakan, 20% produk mengalami kerusakan ringan dengan biaya perbaikan sebesar 2% dari nilai penjualan, dan 10% produk mengalami kerusakan berat dengan biaya perbaikan sebesar 6% dari nilai penjualan. Selain itu, pada Desember 2025, perusahaan juga menghadapi gugatan hukum dari konsumen terkait dugaan cacat produk sebesar 800 juta. Pengacara perusahaan menyatakan kemungkinan perusahaan kalah sebesar 60% dengan estimasi pembayaran kerugian sebesar 500 juta. Melalui kasus tersebut, perusahaan diminta menentukan perlakuan akuntansi atas provisi garansi dan gugatan hukum, menghitung total provisi yang harus diakui, membuat jurnal penyesuaian, serta menjelaskan dampaknya terhadap laporan keuangan apabila provisi tidak diakui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jawaban pada soal nomor 2. Pada jawaban soal A, kasus pada PT Viralia Medica termasuk provisi karena perusahaan memiliki kewajiban yang kemungkinan menimbulkan pengeluaran di masa depan. Provisi pertama berasal dari garansi produk karena perusahaan memberikan jaminan perbaikan atas produk yang dijual. Berdasarkan pengalaman sebelumnya,
perusahaan memperkirakan 70% produk tidak mengalami kerusakan, 20% mengalami kerusakan ringan, dan 10% mengalami kerusakan berat. Selain itu, perusahaan juga menghadapi gugatan hukum dari konsumen terkait dugaan cacat produk. Pengacara perusahaan menyatakan kemungkinan perusahaan kalah sebesar 60% dengan estimasi kerugian 500 juta. Karena kemungkinan kerugian cukup besar dan nilainya masih dapat diperkirakan, maka perusahaan harus mengakui provisi dalam laporan keuangan. Pada jawaban soal B, perusahaan menghitung terlebih dahulu provisi garansi berdasarkan estimasi kerusakan produk. Untuk kerusakan ringan dihitung dari 20% dikali 4,5 miliar dikali 2% sehingga hasilnya 18 juta. Kemudian kerusakan berat dihitung dari 10% dikali 4,5 miliar dikali 6% sehingga diperoleh 27 juta. Dari kedua perhitungan tersebut, total provisi garansi yang harus diakui perusahaan adalah 45 juta. Setelah itu ditambahkan provisi gugatan hukum sebesar 500 juta sehingga total provisi perusahaan menjadi 545 juta. Lalu pada soal C, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat provisi garansi dan provisi gugatan hukum. Untuk provisi garansi, akun beban garansi dicatat di sisi debit sebesar 45 juta karena menambah beban perusahaan, sedangkan akun provisi garansi dicatat di sisi kredit sebesar 45 juta karena menambah liabilitas perusahaan. Kemudian untuk gugatan hukum, akun beban gugatan hukum dicatat di debit sebesar 500 juta dan akun provisi gugatan hukum dicatat di kredit sebesar 500 juta. Pada soal D, apabila provisi tidak diakui, maka laba perusahaan akan terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya karena beban yang seharusnya dicatat tidak diakui. Selain itu, jumlah liabilitas perusahaan juga menjadi terlalu kecil sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan salah dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, pada nomor 3 ini kita diminta untuk membuat soal mengenai materi kontingensi. Di sini terdapat soal aset kontingensi, yaitu soalnya adalah PT Teknologi Maju menuntut kompetitornya, yaitu PT Global Tech, atas pelanggaran hak paten perangkat lunak pada bulan Agustus tahun 2025. PT Teknologi Maju mengklaim kerugian dan menuntut ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah hingga tanggal 31 Desember 2025 atau akhir tahun buku. Persidangan masih berjalan ketat. Analisislah bagaimana PT Teknologi Maju harus menyajikan informasi ini dalam laporan keuangan akhir tahun jika yang pertama, tim pengacara menyatakan bahwa PT Teknologi Maju kemungkinan besar atau probable akan memenangkan kasus tersebut karena bukti-bukti yang diajukan sangat kuat. Yang kedua, tim pengacara menyatakan peluang menang dan kalah adalah seimbang atau hanya ada kemungkinan kecil atau possible untuk menang. Yang selanjutnya, untuk jawaban dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada kondisi pertama, probable atau besar kemungkinan menang. Tim penasihat hukum menyatakan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan persidangan. PT Teknologi Maju wajib melakukan pengungkapan secara naratif di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Meskipun peluangnya besar, perusahaan dilarang keras untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui piutang, klaim maupun pendapatan di laporan posisi keuangan ataupun laporan laba rugi. Hal ini karena realisasi keuntungan tersebut masih belum bersifat pasti secara hukum. Pengungkapan dalam CALK ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada investor mengenai adanya potensi keuntungan material sebesar 3 miliar yang sedang diperjuangkan tanpa memanipulasi nilai aset real perusahaan yang ada di neraca. Nah, yang selanjutnya pada kondisi kedua yaitu possible atau kemungkinan kecil atau belum jelas. Ketika estimasi kemenangan hanya berada pada tingkat mungkin terjadi atau belum seimbang, PT Teknologi Maju tidak boleh melakukan pengungkapan maupun pencatatan jurnal apapun. Dengan kata lain, sengketa hukum ini harus sepenuhnya diabaikan dalam penyusunan laporan keuangan tahun buku pada 2025. Sesuai ketentuan standar akuntansi, aset kontingensi yang tingkat probabilitasnya belum mencapai tahap probable atau masih di bawah 50% dilarang untuk dimunculkan, bahkan dalam bentuk catatan kaki sekalipun. Pembatasan ini diterapkan agar manajemen perusahaan tidak memberikan ekspektasi keuntungan yang menyesatkan
kepada pihak eksternal, mengingat risiko kekalahan di pengadilan masih sangat terbuka lebar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jadi di sini soal nomor 4 kita disuruh menganalisis liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi dari laporan keuangan perusahaan terbuka. Nah, dari hasil analisis kelompok kami, maka kelompok kami memilih PT Unilever Indonesia Tbk, yakni laporan keuangan per 31 Desember 2025, yang artinya laporan tersebut tahunan. Selanjutnya akan dikerjakan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, kita akan masuk pada bagian pertama tentang penganalisisan PT Unilever Indonesia Tbk pada 2025 dan juga 2024, di mana kita akan membahas liabilitas jangka pendek yang terdapat beberapa kategori. Yang pertama, pinjaman bank pada 2024 senilai 1.450.000, di mana semuanya diakumulasikan dalam jutaan rupiah. Dan pada 2025 utang tersebut telah dibayarkan. Dan pada utang usaha terdapat beberapa kategori, yaitu pihak ketiga, di mana pada 2024 senilai 3.812.423 dalam jutaan rupiah, dan pada 2025 mengalami kenaikan diakibatkan oleh pinjaman yang bertambah ataupun bunga utang tersebut menjadi 4.588.389 juta dalam jutaan rupiah, atau yang dinamakan third parties. Dan pada pihak berelasi atau berhubungan, utangnya yang sebelumnya 2024 adalah 170.874 dalam jutaan rupiah, atau dalam bahasa lain adalah related parties. Utang tersebut berkurang menjadi 106.940 jutaan rupiah dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kerjasama, di mana kreditur membuat kontrak baru, di mana kerjasama tersebut dilakukan dengan pihak PT Unilever untuk mengganti kreditur tersebut menjadi investor. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak tersebut dibagi menjadi dua kategori dan beberapa kategori, di mana ada pajak penghasilan badan, yaitu pada 2024 senilai 133.893. Sedangkan pada 2025 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 1.283.401 dalam jutaan rupiah. Dari sini kita bisa melihat kenaikan pajak tersebut dapat didorong dengan penghasilan yang meningkat dan juga faktor-faktor peningkatan dalam perekonomian. Selanjutnya pada pajak lain-lain. Pada pajak lain-lain pada 2024 juga mengalami kenaikan pada 2025 dari 93.547 dalam jutaan rupiah menjadi 1.028.337 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya terdapat akrual, ada liabilitas jangka pendek. Akrual tersebut adalah suatu kewajiban yang belum terjalankan, atau pendapatan ataupun suatu kewajiban yang belum terjalankan. Pada 2024 senilai 3.797.590 mengalami kenaikan 4.103.034 dalam jutaan rupiah. Kemudian terdapat juga utang lain-lain. Pada pihak ketiga, pada 2024, 1.436.933 dalam jutaan rupiah mengalami kenaikan menjadi 1.871.911 dalam jutaan rupiah. Dan juga terdapat pihak berelasi atau kerjasama dari investor dari kreditur menjadi investor yang dapat mengurangi utang, ataupun investor menjadi kreditur. Dari utangnya adalah 725.789 jutaan rupiah menjadi 81.2399 jutaan rupiah.
Selanjutnya terdapat liabilitas kerja jangka, yaitu terdapat jangka panjang yang jadi bagian pendek, di mana pembuatan kontrak baru atau pelunasan utang yang sebelumnya tidak dapat dilunaskan dalam jangka panjang akan diakumulasikan dalam kontrak baru, sehingga terjadilah kontrak pendek. Ataupun bisa diakomodasikan dari yang jangka panjang sebelumnya terjadi karena terdapat perubahan suatu regulasi menjadi jangka pendek, di mana utang pada 2024 senilai 171.362 menjadi 137.446 jutaan rupiah. Dan yang terakhir adalah liabilitas sewa. Pada liabilitas sewa terdapat bagian jangka pendek, yaitu senilai 37.790 menjadi 290.762, di mana pada 2024 diakumulasikan seluruh liabilitas jangka pendek senilai 11.830.201 dalam jutaan rupiah, dan pada 2025 14.222.619 dalam jutaan rupiah. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya terdapat kenaikan utang, di mana indikasi yang mendorong tersebut adalah beberapa regulasi dan juga hal-hal seperti perubahan sistem utang ataupun kenaikan bunga utang. Dari sini kita bisa memahami setiap tahun kenaikan utang tersebut bisa diakumulasikan dan bisa diakui bahwa perusahaan tersebut memiliki utang yang masih di batas wajar karena perbedaan yang terjadi atau selisihnya tidak begitu jauh pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis liabilitas provisi dari laporan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi tentang provisi. Nah, perseroan itu mengakui provisi apabila memiliki kewajiban kini baik secara hukum maupun konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu apabila besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan dapat diestimasi dengan andal. Nah, di sini ada tentang dasar kebijakan akuntansi material lanjutan. Di sini ada imbalan kerja. Di bawahnya ada imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Perseroan mengakui liabilitas dan beban atas bonus berdasarkan suatu rumus yang memperhitungkan laba yang tersedia bagi pemegang saham perseroan dan prestasi kerja karyawan setelah penyesuaian tertentu. Perseroan mengakui provisi ketika yang pertama ada kewajiban kontraktual atau bila ada praktik di masa lalu yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Kedua, ada kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam imbalan jangka pendek atau dan bonus ini, laporan ini menjelaskan bahwa hak karyawan jangka pendek seperti gaji dicatat pada saat perusahaan berutang kepada karyawan. Khusus untuk bonus, perusahaan akan mencatatnya sebagai provisi atau mencadangkan kewajiban jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu perusahaan memang punya kewajiban untuk membayar. Yang kedua, dana kemungkinan besar akan keluar. Yang ketiga adalah nilainya bisa dihitung atau diestimasi secara andal. Terus di sini ada biaya akrual atau bukti angka kewajiban jangka pendek. Jika tadi catatan 2S membahas aturan mainnya, nah catatan yang 16 ini menunjukkan angka nyata untuk kewajiban jangka pendek. Akrual ini adalah biaya yang sudah dinikmati atau menjadi beban perusahaan di tahun tersebut, tetapi tagihan resminya belum diterima atau belum dibayar lunas di akhir tahun.
Nah, di sini ada iklan dan promosi. Bisa dilihat sendiri perbandingannya dari 2024 dan 2025. Ada remunerasi karyawan, beban produksi lainnya, terus ada sewa, distribusi barang, utilitas, bea masuk, perangkat lunak, habis itu lain-lain, terus jumlahnya. Nah, total utang akrual perusahaan pada tahun 2025 itu sebesar 4.334. Nah, di tabel ini kita bisa melihat bahwa remunerasi karyawan yang mencakup gaji, terus ada tunjangan atau bonus yang dibahas di catatan mencapai 453.252. Namun utang akrual terbesar dari perusahaan itu ternyata berasal dari biaya iklan dan promosi. Bisa dilihat di sini di tahun 2025 sebesar 2.199.773. Terus berikutnya di bawahnya ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang, catatan 18 ya. Melanjutkan dari catatan sebelumnya, catatan 18 ini menunjukkan angka nyata untuk kewajiban jangka panjang yang aturannya sudah dibahas di catatan 2S tadi. Ini adalah uang yang harus dicadangkan perusahaan untuk masa depan karyawan. Nah, bisa dilihat di sini liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri dari imbalan pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja, imbalan pasca kerja lainnya, terus jumlah, habis itu bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang. Nah, total kewajiban jangka panjang perusahaan untuk karyawan di tahun 2025 adalah sebesar 1.100.106. Nah, kewajiban terbesar di bagian ini adalah untuk membiayai imbalan kesehatan pasca kerja sebesar di 2025 542.829. Kewajiban terbesar kedua adalah imbalan pensiun itu sendiri, yakni sebesar 309.887 di tahun 2025 ya teman-teman, bukan di tahun 2024. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini adalah di yang 2S tadi itu menjelaskan tentang teori kebijakannya, kemudian penerapan dari kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk angka utang yang harus dibayar segera pada catatan 16 akrual tadi, dan uang yang harus dicadangkan untuk masa depan karyawan pada catatan 18 liabilitas imbalan jangka panjang ini, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis liabilitas kontingensi dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini terdapat beberapa poin komitmen, liabilitas kontingensi, dan perjanjian yang signifikan pada PT tersebut. Nah, yang A, perseroan mempunyai komitmen kepada pemasok untuk pembelian aset tetap dan persediaan masing-masing sebesar Rp887.455 dan Rp4.991.137 pada tanggal 31 Desember 2025. Lalu yang B, perseroan memiliki fasilitas kredit untuk modal kerja yang belum terpakai dan beberapa bank, fasilitas kredit yang tidak mengikat yang belum digunakan oleh perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp8.452.651 dan $30 juta. Lalu yang C, perseroan tidak mempunyai liabilitas kontingensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Lalu yang D, perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Bank BNP
Paribas Indonesia, di mana perseroan dapat menjual ke BNP beberapa piutang usaha yang memenuhi kriteria dalam perjanjian. Perseroan telah mengevaluasi syarat dan kondisi dalam perjanjian dan menyimpulkan bahwa piutang usaha tersebut adalah aset keuangan yang memenuhi kriteria dan penghentian pengakuan hak kontraktual atas arus kas yang telah kadaluarsa, telah ada transfer hak kontraktual, dan seluruh resiko manfaat yang berkaitan dengan piutang usaha tersebut telah dialihkan ke BNP. Dengan demikian, perseroan telah menghentikan pengakuan piutang usaha tersebut. Lalu pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak ada transaksi terkait fasilitas ini. Lalu yang terakhir, kontingensinya yakni sehubungan dengan pelepasan segmen bisnis es krim pada 8 Desember 2025, perseroan menyediakan dukungan operasional selama masa transisi PT The Magnum Ice Cream Indonesia di Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, perseroan berkewajiban untuk menyediakan atau mengusahakan penyediaan setiap layanan kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia selama jangka waktu layanan yang relevan. Layanan ini mencakup pemasaran dan distribusi produk PT The Magnum Ice Cream Indonesia di wilayah Indonesia, di mana perusahaan bertindak sebagai agen dan menerima imbalan berupa komisi perjanjian. Ini berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2027, kecuali disetujui untuk berakhir lebih cepat sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian antara perseroan PT Unilever Indonesia dengan PT The Magnum Ice Cream Indonesia. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai pembuatan soal dan analisis dari suatu perusahaan yang terdapat liabilitas jangka pendek, provisi, dan juga kontingensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami dan mungkin ada pemaparan yang kurang dipahami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.